Halo semuanya, ketemu lagi bareng saya Kevin. Di tangan saya ini udah ada HP 2 jutaan yang jeroannya cakep banget guys. Namanya Infinix Note 50X 5G Plus. Saya udah pakai HP ini selama kurang lebih 2 mingguan ya. Dan di video ini saya mau ceritain ke kalian apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari HP ini. So, make sure kalian tonton video ini sampai habis ya. Sikat! Oke, kelebihan pertama dari HP ini tentu aja dari performanya. Dia pakai chipset Dimensity 7300 Ultimate 4 nanometer dengan kombinasi RAM 8GB dan storage 256GB. Buat skor Antutu versi 10, dia dapat di 632 ribuan, sementara di Geekbench 6 dapat 918 untuk single core dan 2721 untuk multi core-nya. Main Honor of Kings 3 menitan di settingan High Ultra, dia dapat di rata-rata 59,6 fps dengan FPS maksimalnya di 63 fps dan untuk temperatur maksimalnya di 37,4 derajat Celcius. Kemudian main PUBG Mobile 28 menitan di settingan Smooth Extreme, dia dapat rata-rata 59,6 fps dengan FPS maksimalnya di 60 fps dan untuk temperatur maksimalnya di 41,9 derajat Celcius. Terakhir main Zenless Zone Zero hampir 7 menit di settingan High 60 fps, dia dapat rata-rata 27 fps dengan FPS maksimalnya di 31 fps dan untuk temperatur maksimalnya di 40 derajat Celcius. Sebagai catatan aja, ketiga game yang saya mainin tadi itu pakai mode performa ya, jadi mungkin hasilnya agak sedikit lebih tinggi dibanding mode balance-nya. Dari tes sederhana yang udah saya lakukan, bisa dibilang Infinix Note 50X 5G Plus ini bagus banget ya di rentang harga 2 jutaan. Untuk daily use pun masih berasa smooth banget, multitasking, buka banyak aplikasi, nggak ada yang reload sama sekali. Kelebihan keduanya adalah dari sektor baterainya guys, yang dimana Infinix Note 50X 5G Plus ini dibekali dengan baterai 5200 mAh. Dipakai buat main PUBG Mobile setengah jaman baterainya berkurang 17%, lalu streaming YouTube sejaman berkurang 7%, dan scrolling TikTok, Instagram, dan browsing sejaman berkurang 7% juga. Untuk adapter chargernya ini di 45 watt yang bisa ngisi dari 1-100%, cuma butuh waktu 1 jam aja ya, menggunakan mode pengisian daya hyper alias yang paling cepatnya. Dia juga dibekali dengan bypass charging, fitur favorit yang memungkinkan daya disuplai langsung ke mainboard sehingga suhu ponsel bisa lebih terjaga dan umur baterai menjadi lebih panjang. Kelebihan berikutnya dari HP ini adalah kameranya yang bisa diandalkan. Walaupun Infinix Note 50X 5G Plus ini tidak dibekali dengan lensa ultra wide, tapi untungnya untuk lensa utamanya ini udah sangat bagus ya di rentang harga 2 jutaan. Lensa utamanya ini resolusinya 50 megapiksel dengan sensor ISOCELL GN1. Hasil fotonya saya suka, tingkat detailnya tinggi, warnanya cukup pop up tapi masih terhitung natural ya, dan punya dynamic range yang luas. Dari sektor perekaman videonya juga sudah bisa sampai 4K 30 fps ya untuk kamera belakang dan 2K 30 fps untuk kamera depannya. Untuk hasilnya bisa kalian nilai sendiri nih. Oke, ini adalah contoh perekaman menggunakan kameranya Infinix Note 50X 5G Plus. Ini di resolusi 1080p 30 fps dengan stabilizer ya. Saya langsung pakai aja stabilizer karena di sini kayaknya stabilizer ini fitur yang sangat-sangat berguna ya di HP ini guys. Oke, nah kalau ini untuk 1080p 60 fps dengan stabilizernya. Bagaimana pendapat kalian? Nah, kalau ini untuk kamera depannya di 1080p 30 fps dengan stabilizernya. Untuk FOV-nya sih ya nggak terlalu jauh dan nggak terlalu deket juga. Pas lah ya. Oke, habis ini kita move ke 2K 30 fps.
Nah, ini untuk 2K 30 fps dan saya langsung cobain dengan stabilizernya. Sebenarnya bisa juga nggak pakai stabilizer sih, tapi kalau nggak pakai stabilizer itu hasilnya guncangannya itu sangat-sangat berasa ya. Jadi saya langsung aja pakai stabilizer. So, gimana menurut kalian? Tulis di komentar di bawah. Let's go. Kelebihan berikutnya adalah dari fitur-fiturnya. Walaupun harganya cuma 2 jutaan, Infinix Note 50X 5G Plus ini dibekali dengan fitur yang melimpah. Sebut aja IR Blaster yang bisa kalian manfaatkan sebagai remote control dadakan, kayak misal remote TV, AC, set-top box, proyektor, dan sebagainya. Dia juga ada NFC multifunction, kalian bisa pakai buat top up saldo e-money, akses card, dan tentu aja transfer data. Kemudian ada Active Hello Lighting yang bisa merespon berbagai aktivitas pada ponsel, seperti notif panggilan masuk, pemutar musik, bermain game, pengisian daya, dan lain-lain. Infinix Note 50X 5G Plus ini juga punya stereo speaker dan diproteksi dengan sertifikasi IP64 sekaligus military standar 810H. Nah, sekarang kita bahas kekurangannya nih ya. Yang paling mencolok tentu aja dari sektor layarnya. Kalau HP lain di rentang harga 2 jutaan resolusi layarnya udah Full HD+, panelnya udah pakai AMOLED, bahkan ada yang curve ya. Tapi di Infinix Note 50X 5G Plus ini resolusi layarnya disunat jadi XD Plus doang. Jadi untuk segi ketajaman pasti agak sedikit kurang ya. Panel yang digunakan juga pastinya pakai IPS LCD yang membuat reproduksi warnanya nggak sebagus panel AMOLED. Dan karena dia pakai IPS, otomatis fingerprint scannernya disatukan dengan power button. Kalau saya pribadi sih set fingerprint begini nggak terlalu masalah ya. Fine-fine aja asal dia cepat dan akurat. Untuk refresh rate untungnya sudah 120 Hz, tapi untuk visibilitas layar di outdoor agak sedikit kurang karena brightness-nya ini cuma sampai 672 nits aja. Kemudian dari bezel layar ini nggak transient holdings banget ya. Nggak cuma dagunya yang tebel, tapi sampai sisi kiri, kanan, dan atasnya pun ikutan tebel guys. Overall kalau kalian tanya apa sih yang disunat dari HP ini, ya jawabannya dari sektor layarnya ini guys. Saya lihat di beberapa komentar Instagram juga ada yang kurang sreg sama desain layout kameranya. Kebanyakan sih bilangnya aneh ya. Ya itu mah tergantung selera masing-masing aja. Terakhir untuk OS-nya, dia ini kan pakai XOS 15 berbasis Android 15 ya. Menurut saya pribadi sih nggak masalah lah dengan tampilan, icon-icon, animasi, dan semacamnya. Walaupun belum bisa disamakan dengan OS dari brand-brand lain, tapi Infinix makin kesini kelihatan banget improve-nya kok. Mereka dengerin banget keluhan dari penggunanya mengenai XOS ini. Contohnya aja sekarang di websitenya mereka itu udah cantumin jaminan update OS dan security patch-nya berapa lama. Dan itu bagus, kita sebagai user merasa diperhatikan sama brand HP-nya ya untuk beberapa waktu ke depan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan untuk Infinix Note 50X 5G Plus ini. Semoga video ini bisa membantu buat kalian yang mungkin masih mempertimbangkan buat beli HP ini ya. Buat link pembeliannya langsung aja meluncur ke deskripsi di bawah. Dan sekian aja dulu untuk video kita kali ini guys. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like-nya, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye.